Jepang, sejak beberapa dekade terakhir ini, Jepang telah banyak mempromosikan gagasan kota kreatif gitu ya, sebagai solusi untuk merevitalisasi kawasan perkotaan yang terdampak atau terpinggirkan akibat dari arus urbanisasi. Nah, dalam hal ini pendekatan melibatkan dalam pemberdayaan pusat-pusat urban sejarah yang juga apa ya tidak hanya menyimpan warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator untuk kreativitas dan inovasi. Kemudian pemerintahan Jepang juga bersama dengan para arsitek dan para perencana kota telah mengarahkan upaya untuk menjadikan kota-kota bersejarah sebagai pusat kegiatan seni, desain, dan industri kreatif. Nah, untuk arsitektur yang inovatif, kota-kota diubah menjadi lingkungan yang mendukung dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pertama-tama terkait dengan perkembangan dari model pembangunan di Jepang dengan tahapan pertama adalah urbanisasi. Dalam pertama itu adalah the first baby booms gitu ya, tahun 1945 sampai 1950. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami periode rekonstruksi yang intensif. Fokusnya waktu itu adalah bagaimana membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Kemudian urbanisasi saat itu terpusat di kota-kota utama seperti kota Tokyo dan Osaka. Nah, di dua kota tersebut mengalami perkembangan pertumbuhan ekonomi yang pesat ya secara nasional. Kemudian saat itu model pembangunan masa rekonstruksi lebih menekankan kepada industrialisasi dan modernisasi. Kemudian lanjut ke tahun 1960 sampai 1975, mana Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat pada sektor manufaktur. Nah, untuk sektor manufaktur tersebut ya dapat juga karena dampak dari urbanisasi yang cepat, di mana penduduk besar-besaran bermigrasi ke kota-kota yang dua kota tadi, Tokyo dan Osaka, untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi gitu ya. Sehingga fokus di sini pembangunannya adalah infrastruktur dan perumahan di wilayah perkotaan. Lanjut kepada tahun 1975 itu second baby booms ya, di mana terjadinya suburbanization gitu ya, terjadinya pergeseran pola urbanisasi menuju suburbanisasi dengan ditandai pada kenaikan harga tanah dan juga keinginan untuk masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik ya, sehingga ini mendorong masyarakat pindah ke pinggiran kota, sekitar wilayah pinggiran yang lebih hijau, lebih asri, lebih tenang, lebih tidak terlalu banyak hiruk-pikuk kemacetan gitu ya. Nah, saat itu memang masa suburbanisasi itu kota-kota seperti Tokyo dan Osaka adalah kota yang sepertinya crowded dan macet seperti kita saat ini gitu ya. Nah, kemudian pemerintah pada saat itu mendukung dalam pengembangan wilayah pinggiran untuk mengatasi kepadatan pusat-pusat perkotaan. Jadi perkembangan tentang area konsep hijau kota di pinggiran itu mendapatkan stimulasi dari pemerintah ya. Kemudian adanya deurbanisasi ya, tahap ketiga, yaitu di sini tahun 2005 adalah terjadinya population decline. Jadi berkurangnya penduduk ya, melambat gitu ya, pertumbuhan ekonomi juga melambat, kemudian kota kecil dan pedesaan juga penduduknya semakin sedikit dan peluang ekonomi juga semakin down gitu ya. Dan di wilayah pedesaan mengalami ketidakseimbangan ya, dari jumlah penduduk tadi, sehingga diperlukan satu cara untuk mempertahankan keseimbangan kegiatan aktivitas perkotaan dan pedesaan. Nah, selanjutnya adalah ekonomi. Di sini pada tahun
gitu ya, 19 ya, yang dikenal dengan keajaiban ekonomi Jepang saat itu gitu ya. Kemudian adanya pusat industrialisasi, kemudian adanya cakupan modernisasi infrastruktur dan juga pembangunan perumahan di daerah perkotaan. Nah, lanjut ke berikutnya adalah tahun 1970 sampai 1980. Ini masa di mana Jepang stabil secara pertumbuhan ekonomi dan pelan-pelan ke 1910 ke atas mengalambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi urbanisasinya pertumbuhan ekonomi ke suburbanisasi ke pinggiran kota. Nah, pada tahun 1970 ke atas juga ini adanya bubble gitu ya, bubble atau era bubble ekonomi ya yang ditandai dengan spekulasi properti dan kebijakan kredit yang gelembung ekonomi Jepang saat itu runtuh, kemudian hanya periode yang dikenal dengan bubble burst ya, dan ini berdampak pada perekonomian Jepang yang stagnan. Kemudian lanjut kepada slow growth ya, slow growth tahun 1990 sampai 2000-an ya, itu juga melambat ya karena depopulasi tadi itu. Lanjut ke bagian local urban center. Di sini tahun 1955 sampai 1970-an munculnya retail increase gitu ya. Di sini pusat-pusat kota, terutama kawasan metropolitan itu bermunculan mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan gaya modern. Nah, ini model pembangunannya juga berfokus pada infrastruktur retail dan juga pusat perbelanjaan untuk mendukung gaya hidup konsumtif pada masa itu ya. Selanjutnya setelah itu second baby boomers itu mengalami decline dan akhirnya muncul fenomena hollowing out of economy, people and function. Nah, fenomena hollowing out ini atau pergeseran struktur ekonomi perusahaan kecil dan usaha lokal ini semakin sulit bertahan akibat dari depopulasi penduduk dan urbanisasi ke kota-kota besar. Sehingga dalam hal ini hollowing out ini tergantung pada industri-industri tertentu dan akhirnya mengakibatkan penurunan ekonomi ya, penurunan ekonomi yang signifikan. Dalam hal ini pemerintah memberikan langkah kebetul masyarakat kemudian karakter yang benar-benar dijaga keasliannya. Dan dalam hal ini conservation district ini ya mulai untuk bagaimana mempertahankan pelestarian bangunan-bangunan bersejarah dan juga lingkungan kota yang tradisional dan integrasi dalam pelestarian dan pengembangan perkotaan modern ini juga menjadi penting gitu ya. Nah, model yang digunakan itu adalah kebutuhan masyarakat, jadi berbasis kepada public hearing atau integrasi antara komunikasi masyarakat modern dan juga lingkungan yang tercipta sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya adalah development models ya. Ini kalau development models ini bagaimana ya memadukan antara industrial town model, kemudian teknopolis dan research core. Nah, di model kota industri pada periode
pertumbuhan ekonomi yang tinggi setelah periode Perang Dunia Kedua gitu ya, maka kota-kota besar bermunculan di sepanjangnya itu adalah cakupan pabrik dan perumahan pekerja serta fasilitas pendukungnya. Jadi fokus utama di dalam industrial town adalah sektor manufacturing ya, kebutuhan industri yang berkembang. Kemudian diikuti dengan lanjut ke teknopolis ya pada tahun 1980. Selanjutnya itu seperti membuat satu pusat-pusat teknologi dan inovasi, misalnya Tsukuba Science City gitu ya. Ini melibatkan dari sisi penelitian dan pengembangan dan kerjasama dengan universitas dan industri berteknologi tinggi ya dalam satu daerah. Nah, ini tujuannya adalah untuk mendukung sektor teknologi dan penelitian sehingga muncul research core ya, inti penelitian ya dari universitas atau institusi di satu wilayah dan menciptakan ikatan erat antara riset akademisi dan pelaku pengembang industri ya, misalnya kawasan sekitar Tokyo, misalnya Universitas Keio atau Universitas Tokyo melakukan penelitian dan membuat satu venture ya, bisnis venture yang mendukung pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kepada urban renewal dan local regeneration, satu kesatuan yang pada tahun 2005 ke atas ini Jepang mengalami masalah revitalisasi kota-kota tua dan juga pusat-pusat perkotaannya telah mengalami tadi itu depopulasi ya. Nah, di sini fokus dalam pemberian stimulannya adalah ada image city ya, wajah-wajah kota yang mengalami penurunan citra kawasan gitu ya. Selanjutnya program dari adanya local regeneration ya, ini generasi lokal yang bisa memanfaatkan untuk aset lokal, kemudian warisan budaya dan daya tarik alam yang dimiliki dibangun kembali di kawasan-kawasan yang terpinggirkan, sehingga inisiatif ini melibatkan berbagai macam partisipasi masyarakat. Dan apakah ketika terjadinya berbagai macam model development di setiap region di Jepang, akhirnya memberikan pertanyaan bentuk model kota yang seperti apakah yang cocok untuk menjadi stimulan agar industrial cluster, urban renewal dan local regeneration ini bisa menjadi menarik penduduk dan pengunjung untuk bisa tetap bertumbuh gitu ya, untuk bisa tetap survive di tempat mereka. Nah, maaf sebentar, habis. Nah, kemudian membangun kembali pusat kota dengan compact city ya, dengan ekonomi lokal yang layak. Langkah pertama adalah pemilihan kota yang berkelanjutan secara keseluruhan. Di sini dalam identifikasi kawasan yang dari proyek dari Chuo 1 sampai 3 proyek ini ya adalah pendataan kembali ya, bangunan berlantai 6, kemudian dilengkapi dengan 8 toko, kemudian parkir, kemudian juga 77 unit permukiman dengan mempunyai
halaman kecil, kemudian healthcare dan juga parking, sedangkan upper floors-nya adalah untuk ruang tinggal dan juga common space yang diupayakan untuk bisa evakuasi. Nah, proyek ini mempunyai courtyard di atas ya, dengan merenovasi bangunan-bangunan yang tua. Nah, selanjutnya basic pattern yang dikumpulkan dari pemetaan itu yang pertama didapatkan pola dari frame, yang potensialnya adalah promenade, kemudian yang kedua adalah pola pertokoan di pinggiran jalan utama, kemudian yang ketiga adalah five story building, kemudian yang keempat sleeping places ya untuk area-area peristirahatan, kemudian yang kelima adalah lifted residential floor, yang keenam adalah rumah-rumah yang row house gitu ya, kemudian yang ketujuh adalah degree of publicness, jadi ruang-ruang publik bisa kita temui di area ini. Kemudian yang kedelapan ya 7A BC ya. Kemudian yang kedelapan adalah household mix ya, campur. Yang 9 ini adalah building complex ya. Kemudian yang ke-10 adalah bangunan dengan ketinggian perbandingan sama dengan 1 ya. Kemudian yang ke-11 adalah positive outdoor space. Jadi di outdoor space-nya bisa digunakan untuk area-area ramai gitu ya. Kemudian yang ke-12 ya. Yang ke-12 di sini tidak terlihat ya. Historic building-nya ini 11, 10, 9, 8. Ini mungkin ada sambungannya nanti. Kira-kira itu yang dari sisi bagaimana kami untuk mendata ya, mengidentifikasi dan menemukan pola setiap angle dari crowded dari bangunan tersebut. Ini adalah cara kami untuk bisa memudahkan mendata dari sisi pattern language atau bahasa pola dari menemukan area-area potensial untuk dijadikan satu peningkatan ekonomi lokal gitu ya. Langkah pertama yang untuk studi berkelanjutan. Seperti yang teman-teman lihat di sini, dari awal tadi kita sudah mendiskusikan apakah memungkinkan model kota kreatif itu menjadi cara untuk bisa mempertahankan tradisi dan juga modernity. Nah, dari sini adanya komparasi antara model kota industri dan model kota kreatif. Dari sisi development model ya, baik itu dari filosofi di mana industrial town model dan creative town model, bisa dikatakan industrial adalah bagaimana sekompak mungkin ya, efisien, dan kreatif adalah ya, kreatif ini juga meningkat, mempunyai struktur hierarki dan juga secara distribusi sesuai dengan fungsi, kemudian cocok untuk kawasan publik gitu ya. Kemudian metodenya adalah menggunakan investasi infrastruktur dan governance-nya adalah top to down. Ini dari kami gunakan ya, membandingkan antara industrial town model dan creative town model dari Kidokoro 2015 metode, sehingga dalam
perbandingkan antara industri dan creative town model ya, dari sisi pengelolaan dari kawasan tersebut jelas berbeda gitu ya, kira-kira gitu, dari creativity, kemudian segmen kreatif industri, kemudian segmen kreatif fase, kemudian population-nya saat ini adalah depopulasi, kemudian aging, kemudian network differentiation, kemudian attraction of people dan idea, kemudian plus branding ya, plus branding, local branding, kemudian local resource investment dan juga self organizing. Jadi sepertinya dengan konsep depopulasi ini, dengan kasus depopulasi ini, konsep kreatif town model dianalisis dalam satu grup pengecekan identifikasi historic buildings ya. Walaupun tahun 1975 itu ada satu sistem di Jepang yang mengkampanyekan untuk membuat sebuah regulasi yang strict terkait dengan restorasi, kemudian repairing, kemudian landscaping, kemudian rekonstruksi fisik menjadi fokus dalam mempreservasi kawasan historik. Namun itu ternyata tidak cukup dalam penerapan sustainable development. Dari pendataan baik itu dari village ya, kawasan village di Jepang, kemudian post town gitu ya. Kalau village jelas desa dengan pengembangan pertumbuhan agraris, kemudian kemungkinan pengembangan industri kecilnya juga bisa ditambah dari sisi juga sektor agrarisnya. Kemudian post town ya, dari kota pusat persinggahan, kemudian infrastruktur pendukung, kemudian kota pelabuhan ya, di mana hub perdagangan dan diversifikasi kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang bisa beragam, baik itu perdagangan internasional, kemudian produksi perkapalan, sektor jasa, dan juga misalnya pelabuhan gitu ya. Kemudian kota perdagangan gitu ya, kota perdagangan semua ada di setiap area distrik di kota Jepang, sampai kepada industrial town, temple ya, temple or shrine, tea house district, dan samurai district. Sepertinya kalau konsep preservation model historic town di Jepang ini sudah mempunyai karakter masing-masing di setiap wilayah gitu ya. Peningkatan area distrik konservasi nasional yang merupakan harapan dalam perkembangan konservasi bersejarah seperti yang dilihat di sini tahun 1976 ya. Kalau secara tanpa ada stimulasi program model konservasi bersejarah, maka akan tetap seperti ini per tahunnya, mengalami dari 1976 ya, di data itu tetap ya sampai ke 2016 gitu ya. Nah, oleh sebab itu dengan prediksi dari stimulasi untuk peningkatan area-area konservasi nasional mungkin akan signifikan seperti ini gitu, sampai 114 gitu ya titik-titiknya. Nah, ini salah satu juga ya jumlah ruko yang sudah direnovasi namun gagal dibuka. Jadi pemerintah udah kasih stimulan gitu ya, namun ya shop house gitu ya,
Namun shop house itu bukan berarti bukan ruko, tapi rumah sekalian di bawahnya adalah toko gitu ya, toko kecil, kelontongan gitu ya. Itu meningkat tapi gitu ya, tetap sepi gitu ya, tidak bisa difungsikan gitu ya, tidak ada orang gitu ya, itu kira-kira. Nah, selanjutnya seperti yang teman-teman lihat di sini, daerah distrik yang bersejarah dan sangat populer di kawasan Kanto area gitu ya, namanya adalah Kawagoe ya, Kawagoe City gitu ya. Ini adalah prefecture Saitama, jadi di Kanto itu ada Tokyo, ada Saitama, ada Chiba gitu ya. Itu salah satu yang paling penelitian kami yang paling kami lakukan setiap tahun adalah Machizukuri atau berjalan-jalan menikmati kawasan sepanjang Kawagoe City ini ya. Nah, karakternya dia mempunyai sepanjang kawasan Ichibangai Street ini adalah kawasan historik dengan mempertahankan nuansa Edo gitu ya, nuansa Edo. Nah, bangunan-bangunannya juga kayu ya, terus itu atapnya genteng dan juga toko-toko tradisionalnya menciptakan atmosfer yang vibes zaman Edo period gitu ya. Kemudian kalau dilihat di sini rata-rata ada toko ya, shop house ya, machiya gitu ya, yang ditemukan ini sebenarnya bukan machiya, tapi kalau di Kyoto machiya, kalau di sini shop house panggilnya mungkin hampir sama ya, tapi karakternya agak berbeda karena dia sepanjang adalah toko kelontong yang jualannya adalah jualan snack anak kecil gitu ya, permen dan lain-lain gitu ya sepanjang sini. Nah, keunikannya dari Kawagoe Ichibangai Street ini adalah dia punya selain tadi itu memang vibes-nya, ada eksplorasi budayanya, kemudian pusat perbelanjaan tradisional, dan juga setiap event setiap musim itu ada matsuri atau event festival gitu ya, sehingga menarik daya pengunjung atau wisatawan untuk datang gitu ya. Bahkan yang awalnya di sepanjang sini itu dulu memang ada pasar ya kecil-kecilan di pinggir-pinggir itu dihidupkan kembali gitu. Di setiap lorong-lorong dari gang-gang dari Kawagoe Ichibangai Street ini. Jadi di Ichibangai Street ini at least 40 years ago ya sudah bertahan gitu ya. Nah, kemudian pada bagian desain dari salah satunya tadi adalah Kawagoe Ichibangai Street tadi itu, masyarakatnya benar-benar fokus mereka pertama adalah membuat satu komite inhabitant. Jadi salah satu komunitas penduduk di sekitar situ, dan penduduk tersebut membuat desain sendiri dengan konsep pengelolaan machi-nami. Nah, machi-nami, machi itu adalah kota, nami adalah gelombang ya, tapi bukan berarti gelombang nami itu namanya seperti namida gelombang ya, tapi bukan berarti deretan perkotaan, tapi di sini adalah konsep ya, sebuah metode dalam pengelolaan perkotaan atau kawasan tradisional gitu ya, perkotaan tradisional yang mencakup bagaimana di dalamnya bisa mempertahankan arsitektur dan suasana bersejarah atau suasana yang benar-benar mempunyai high value dalam historical district ya. Ini melibatkan berbagai strategi untuk menjaga keasliannya. Jadi banyak banget di sini kita melakukan public hearing gitu ya. Kemudian bagaimana sustain wilayah tersebut bisa bertahan, dan masyarakat sendiri yang melakukan pengelolaan gitu. Sehingga dengan adanya pengelolaan machi-nami ini, komite inhabitan atau persatuan atau komunitas
penduduk setempat itu apa ya, menjadi satu apa namanya, dia punya prestis gitu ya, karena dia berhasil ya mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan yang apa ya, berkarakter gitu ya, sehingga menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan Macinami atau konsep Macinami di kota-kota lainnya. Kemudian di sini kalau dilihat ya, dalam proses kami melakukan survei identifikasi kawasan-kawasan, pertama tadi adalah Kawagoe. Kemudian kami bisa menyimpulkan di sini ya, ada dua pilar utama dalam pengembangan berbasis masyarakat ya, pengelolaan berbasis masyarakat, yaitu ya yang pertama adalah manajemen komite atau based on design code ya. Tapi ini berbasis masyarakatnya belum ditetapkan, sehingga program dari pemerintah ya, sosialisasi tentang desain code gitu ya. Kalau kita di sini adalah RTBL gitu ya, atau mungkin UDGL gitu ya, Urban Design Guideline gitu ya. Kalau di Jakarta UDGL gitu ya. Itu karena belum melibatkan masyarakat, maka sepertinya apa namanya, kurang maksimal gitu, sehingga proper manajemen itu ya sangat signifikan gitu ya, di mana manajemen utama dari perkotaan dan pengelolaan kawasan itu melibatkan apa ya, pihak ketiga atau perusahaan gitu ya, perusahaan yang berbasis pada pembentukan pengelolaan manajemen, pengelolaan komite ya, komite yang seharusnya berbasis pada community based developer gitu ya. Jadi misalnya apa namanya ya, untuk bisa dalam proses mengakurasi, mengapropriat pengelolaan itu, contohnya dengan pengelolaan yang pertama adalah dengan berbasis masyarakat. Jadi memang development system ya, dengan community based developer ini melibatkan perusahaan, tapi mestinya ya dengan dibarengi pada apa namanya, community empowerment gitu ya. Jadi ada desain kode ya, yang penting untuk meregenerasi beautiful, kemudian comfortable townscape-nya, kemudian ketika preserving ya, kemudian utilizing ya pada historic building, kemudian construction building itu dikolaborasikan dengan masyarakat, ditentukan hak-hak koordinatnya, kemudian dihitung finansialnya. Kemudian selain pada tanah ya dan bangunan, juga digunakan appropriate dari urban development-nya yang sangat penting untuk bisa memisahkan antara ownership, kepemilikan, antara penggunaan lahan, kemudian pengelolaan ya. Jadi kepemilikan, kemudian penggunaan lahan dan manajemen, itu tiga-tiganya harusnya dipisahkan dan apa namanya, di appropriate, diukur satu-satu. Nah, selain untuk mempromosikan lifestyle branding di kawasan tersebut ya, sistem produksi model untuk apa namanya, meningkatkan kualitas dari toko-toko di sekitar itu juga sangat penting. Jadi manajemen komite based on design code ya, dengan menggunakan konsensus building dan manajemen sistem ya, tidak lagi pada patokan community based developer dengan apa namanya, company ya, company, pengelolaan company, tapi kepada community informal. Selanjutnya the need for new model. Jadi dari sisi manajemen komite berdasarkan pada desain code, kalau kita adalah UDGL gitu ya, maka di sini kami mengusulkan ada dua model baru yang dibutuhkan untuk bisa mencapai
kreatif town model itu ya kaitannya dengan bagaimana bisa bertahan depopulasi itu bisa bertahan atau bisa tumbuh kembali. Yang pertama adalah altering traditional industrial town model ya, menerapkan ya konsep tradisional industri ya. Kemudian yang kedua adalah developing preservation model untuk historic town ya. Jadi mengembangkan, mendevelop model-model konsep pelestarian. Nah, dua prinsipal ini ya bisa dilihat di sini. Urban Historic Center and Downtown Cores began their key role in regional development process, attracting both visitor and creative people. Pertama adalah smart building environment, yang kedua adalah viable resilient economy. Ya, sehingga aktivitasnya rebuilding the center ya to regenerate the main street of the capital, country town and village, kemudian creating rich, suitable and enjoyable public spaces with beautiful streetscape ya. Streetscape-nya dibenahi, kemudian dibuat konsepnya sesuai dengan kontekstual sejarahnya, juga memprotek nelayan-nelayan kecil di sekitar pinggiran tadi Kawagoe itu ya, sepanjang itu, dan juga enrich nature-nya. Kemudian yang kedua adalah mencapai ya low carbon society. Jadi mereka juga buat komunitas low carbon yang salah satunya adalah redevelopment untuk recycling ya. Kemudian reducing CO2 dari pemakaian sepeda motor gitu ya. Kemudian memaintain farmland dan green space di situ. Jadi nelayan juga dilindungi, kemudian area ruang hijaunya juga dilindungi. Selanjutnya dari konsep smart build environment menuju kepada ketangguhan ekonomi ya. Ketangguhan ekonomi ini dengan menguatkan branding lokal lifestyle-nya. Yang pertama adalah untuk mengindustrialisasi lokal lifestyle ya, dengan meningkatkan tadi itu kualitas citra kawasan melalui tadi itu sepanjang shop house ya, sepanjang shopping street, kemudian restoran, kemudian dengan menggunakan ingredient lokal, kemudian shops proposing new lifestyle ya, new lifestyle tapi shopnya tradisional dengan didasarkan pada namanya kerajinan ya, industri kreatif ya, baik itu lokal artisan dan creator. Apabila teman-teman datang ke berwisata ke Jepang, jangan lupa ke area Kawagoe tadi karena lokal artisan dan creator banyak di situ ya. Kemudian masyarakatnya juga sangat friendly gitu ya. Jadi terutama biasanya masyarakatnya di situ yang jualan itu emang kakek-kakek dan nenek-nenek atau obacang gitu ya. Jadi jualan yang makanan-makanan, snack-snack tradisional zaman dulu kala gitu ya. Benar-benar eranya berasa seperti era Edo gitu ya. Kemudian making the main street showcase of the region, kemudian appealing alternative to Western lifestyle, met the facto standard. Ini ada alternatif tampilan yang pengaruh dari gaya-gaya barat, sehingga skema yang diajukan dalam hal bagaimana development of the region itu adalah memadukan sistem, kemudian organisasi, pengelolaan, dan juga finance. Ini 3 prinsip dari profesor saya. Beliau sebenarnya sudah emeritus profesor di Chiba University, namun sampai saat ini saya masih berhubungan erat dengan beliau, aktif di punya konsultan arsitek sendiri, dan konsultannya bergerak di bidang Machizukuri atau konsultan untuk perkotaan gitu ya, urban design gitu ya. Karena kota-kota atau proyek yang diambil itu proyek-proyek tentang kota-kota khusus historic city dan industrial city. Sehingga dalam perjalanan beliau itu sebenarnya saya di sini dikasih buku ya, tapi bahasa Jepang ya.
ini sebetulnya tidak terlihat ya, tapi sama ya. Ini hasilnya adalah 3 point approach-nya ya, yaitu desain, kemudian industri, kemudian skema. Jadi desain tadi adalah menurunkan breakdown ya, pola bahasa pola atau pattern localizing dan branding yang kawasan tersebut. Nah, kalau dilihat di peta di sini, Nagahama ya. Di sini Kyoto, masih ke utara lagi Nagahamanya ya. Jadi daerahnya di northwest, di apa namanya, di bagian timur laut, prefekturnya Shiga, kemudian terletak di sepanjang pantai Danau Biwa ya, danau terbesar di Jepang ya. Nah, Nagahama ini mempunyai sejarah dan budaya yang kaya dengan keindahan alamnya. Kemudian dia punya kastil ya, kemudian nuansanya juga terlihat secara dari, kalau kami kemarin itu secara regional saja melihatnya ya, dari ini ada Nagahama Station, kemudian di sini ada Daishu Temple, kemudian ada Nagahama Hachimaru Shrine, ya semua adalah kastil atau temple gitu ya. Nah, sepanjang ini ya, untuk apa namanya, identifikasi ya, sepanjang Hokoku Kaido Road dan Otemon Street gitu ya, sepanjang ini kami melakukan identifikasi. Jadi kalau dilihat ya, bentuk urban pabrik di sini, urban pabrik yang terlihat juga crowded ya, tapi padat tapi masih teratur gitu ya. Tapi untuk kemungkinan besar ya, baik itu masyarakat setempat, kemudian kelompok pelestarian ya, ataupun yang berkepentingan, ini bersama-sama melobi pemerintah setempat untuk bisa karena ada tantangan keinginan sebagian kapitalis untuk menghancurkan konsep Kurokabe ini. Jadi masyarakatnya berjuang untuk tidak boleh dihancurkan area Kurokabe itu. Memang di Jepang itu area-area yang kelihatannya karena depopulasi maka sepi gitu ya. Tetapi karakternya punya kekuatan kekhasan gitu ya. Tapi bagaimanapun yang namanya kapitalis melihat dari sisi profitnya, sehingga ini bisa yaitu tidak hanya Kurokabe, sebenarnya daerah Tokyo ke mana itu, arah kemana itu, sepanjang pinggiran Tokyo juga banyak ya area-area yang akhirnya juga area bersejarah tersebut hilang digantikan dengan komersial building atau apartemen atau kondominium, karena itu lebih menguntungkan gitu ya. Nah, itulah yang
akhirnya perjuangan dari tim konsultan profesor saya juga bekerja sama dengan NGO ya, non-government oriented, dan juga NPO ya, non-profit oriented, untuk membantu agar bisa bertahan bangunan-bangunan dan area-area historik ya. Nah, di sini kelihatan ya kalau sejak tahun 1987 itu ya, Pulau Kobe sudah mengalami pelan-pelan hilang gitu ya, demolish gitu ya. Jadi kontrolnya juga kesusahan sebenarnya ya, tapi tantangannya ya, resiko terjadi demolisasi ini adalah untuk apa ya, pengembangan atau pembangunan kembali, tapi apa namanya, perlawanan dari masyarakat setempat yang cinta akan warisan sejarah ya, mencegah dari penghancuran konsep Pulau KB ini. Sehingga dari sini ya dilibatkanlah berbagai macam pelestari kawasan bersejarah, kemudian adanya kampanye pelestarian, kemudian pemerintah lokal juga support, kemudian masyarakat paham tentang warisan budaya lokal yang semakin berharga, dan adanya upaya untuk merekonstruksi atau memulihkan kembali bangunan-bangunan yang asalnya hilang, Pulau KB-nya dikembalikan lagi menjadi konsep Pulau KB. Pulau KB has been restoring abandoned shops and empty lots one after another. Jadi makin apa namanya, semakin hilang gitu ya satu sama lain. Tapi gimana caranya kita bisa pulihkan gitu ya. Pulau KB-nya yang ada. Nah, kemudian kepada tadi itu three approach principle ya, three point approach prinsipalnya ya, di balik proses desain, kemudian bisnis ya, industri, kemudian scam, kemudian kita implementasikan sehingga dari desain ini adanya respect terhadap desain aturan ya, tata bangunan, kemudian historic streetscapes-nya, kemudian lifestyle-nya Nagahama, kemudian bagaimana memprotek macia, toko-toko, shops, house, kelontong tadi itu, kemudian lifestyle-nya ya, ini diprioritaskan dalam desain untuk direstorasi kembali ya. Kemudian dari industri ya, industri glass ya, industri glass industry telah has been selected as the main business event through, even though it is not a local industry Nagahama City. Jadi ada keterlibatan dari industri untuk memberikan bantuan untuk mendukung bisnis utama dari branding lokal lifestyle-nya. Bisa jadi dari supply produk-produk, kemudian produk-produk dari anak usaha, perusahaan glass industry gitu ya. Selanjutnya dari skema ya, ini komunitas dari Pulau KB akhirnya membentuk Pulau KB Company ya, yang bermain dalam keterlibatan melindungi kawasan Pulau KB ya, dan sebagai developer untuk satu metode ya dari perkumpulan community empowerment yang bisa berkampanye untuk setiap area ya, tetap bisa bertahan tangguh gitu ya, untuk secara historikal areanya tidak hilang gitu ya. Nah, kalau dilihat dari skema Nagahama ya, ini
menunjukkan keterlibatan dan koneksi baik itu dari Nagahama City-nya, area perkotaan pemerintah kotanya, kemudian komersialnya gitu ya, dan berinvestasi membentuk Kurokabe Company tadi, dan juga Nagahama Machizukuri Company. Jadi kebayang dari community empowerment mereka bisa membuat satu company untuk bisa memberikan informasi untuk melindungi area-area mereka. Jadi Nagahama Machizukuri Company ini juga masuk ke dalam dia membentuk Nagahama Central Area Revitalization Council ya, masing-masing gitu ya. Maka di dalamnya ada anak perusahaan ya, masing-masing baik itu NPO khusus Corporation Community Based Planning Office, kemudian Shin Nagahama Planning Corporation, Shinzen Misi Development Corporation gitu ya, kemudian Commercial Federation ya, masing-masing. Nah, dan ini community based organization juga ada di sini, masih bisa ya, sama Commercial Street ya. Nah, di NPO ada basisnya adalah FM Studio, kemudian Plaza, kemudian Kinen, kemudian Commercial Street yang masing-masing jenis usaha kecilnya gitu ya. Dari investasinya juga ya, baik itu mengajukan proposal secara finansial melalui institusi ya, kemudian melalui private sector juga bisa ya. Jadi dia membentuk koneksi ya dari masing-masing keterlibatan setiap kota tersebut. Nah, kemudian di sini need for more effort. Ternyata dari Kurokabe Corporation Company itu maka ternyata juga masih perlu upaya yang lebih gitu ya. Atau di sini nama style accommodation-nya adalah albergo diffuso, yaitu sebuah konsep akomodasi yang berasal dari Italia ya, di mana penginapan yang terletak di beberapa bangunan tersebar di area perkotaan dan pedesaan ya, semuanya terintegrasi dalam satu unit manajemen ya. Kalau model akomodasi albergo diffuso style ini dengan memperhatikan ya, satu adalah bagaimana dia pelestarian budaya dan warisan ya, kemudian pengalaman budaya yang dalam, paham tentang bagaimana mendorong pariwisata ke daerah yang non mainstream, kemudian ramah lingkungan, berbasis pada keterlibatan komunitas, fleksibilitas desain, dan juga struktur dari albergo diffuso ini memberikan flexibility dalam desain dan adaptasi sehingga dapat disesuaikan dengan karakter yang unik dan kebutuhan di setiap lokasi. Nah, di sini ada seperti biasa konsep di Jepang bagaimana bisa mempertahankan tradisi dan modernity ya, masih walaupun modern tetapi bisa mempertahankan tradisi gitu ya. Selanjutnya juga need for more effort dalam hal rehabilitasi untuk area-area yang makin hilang ya, khususnya di Moto Hamamachi Block gitu ya. Moto Hamamachi Block ini mengalami rehabilitasi atau penurunan sehingga penurunan ekonomi ya, sehingga perlu adanya pembaharuan, kemudian pemulihan ekonomi yang sehat dan juga kebudayaan yang berkarakter gitu ya, ada karakternya, sehingga juga sama ya, ini juga kawasan Moto Hamamachi Block ini ditingkatkan masih berbasis pada ekonomi lokal dan kehidupan sosial gitu ya. Kelihatannya sepi ya.
kemudian ini kita juga membutuhkan versi yang lebih lagi dari skemanya untuk bisa membuat action urban renewal ya, agar bisa terintegrasi antara preservasi dan redevelopment project gitu ya. Redevelopment area ya, yang bagian area ini redevelopment area, kemudian area parking ya, kemudian area historic townhouse ya, kemudian ada historic building. Seperti yang terlihat sepanjang ini juga ada area-area museum gitu ya. Jadi sepanjang Nagahama ya, sepertinya diperlukan konsep urban renewal ya untuk bisa mendevelop ekonominya. Nah, terakhir terkait dengan the ambitious of the city, di mana ini merujuk pada pusat atau inti kota yang memegang peran penting dalam kehidupan struktur perkotaan ya. Di sini semakin besar keyakinan pemangku kebijakan untuk bisa menggapai cita-cita kesuksesan atau menyukseskan model-model kota ya, yang semakin bisa meningkatkan ketangguhan masyarakat dan kotanya ya. Dan juga no attempt should ignore the original center, the umbilicus of the city. Jadi bagaimana secara original kota tersebut ya tetap bisa ada ya, tidak hilang karakternya, dan diperlukan satu upaya untuk pembuat kebijakan memiliki kesempatan dalam menyukseskan model pembangunan baik dari inovasi teknologi, kemudian keterlibatan masyarakat, kemudian ramah lingkungan dan keberlanjutan, dan juga flexibility dan adaptability ya. Sehingga dalam pertumbuhan Jepang ya, kita membuat namanya Regional Empowerment Project and Growth ya. Ini adalah salah satu success story dalam membangun lokalitas kawasan untuk bisa global and local. Demikian kira-kira pembahasan dari saya terkait dengan pentingnya pembangunan perencanaan regional perkotaan ya, dalam konsep revitalisasi, sehingga konsep creative town model ini layak untuk diimplementasikan untuk kota-kota yang memiliki depopulasi ya, kemudian kota-kota yang mati gitu ya, sehingga bisa kembali hidup. Demikian Bu Dara, pembahasan dari saya.